warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqon, SPDI. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK IAIN Kediri, Jawa Timur. Saya di sini akan melaksanakan pembelajaran dengan judul sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon saran dan masukan sehingga menjadi pembelajaran yang baik dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Ya, kalau lebih semangat lagi kalau saya tanya, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Ya. Coba, gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah. Dari wajah kalian ini kelihatannya ceria-ceria ini ya. Sing lanang kalau ganteng krono mau adus, sing wedok yo ayu krono adus ya. Terima kasih ya anak-anak. Alhamdulillah sekarang waktunya kita belajar kembali. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kita dimudahkan dalam membaca kita ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Doa yang dipimpin oleh siapa Anda Zaki. Ayo dibacakan Al-Fatihah. Ayo berdiri. Sebelum memulai bacaan, marilah kita berdoa membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali sebentar. Ya, anak-anak, selanjutnya Pak Furqon akan mengabsen kehadiran kalian. Yang Pak Furqon panggil nanti tidak hadir ya. Tapi sebelum saya panggil, kira-kira ini masih semua ya? Oke, masih semua. Saya panggil nanti dengan tangan dan bilang hadir ya. Yang pertama Ananda Ayunika. Hadir. Ya. Sehat ya? Oke. Yang kedua Ananda Marcelin. Hadir. Alhamdulillah. Ananda India. Hadir. Oke. Selanjutnya Ananda Arista. Ya. Ananda Masita. Hadir. Ya. Ya sampai terakhir saya lihat kayaknya hadir semua ini anak ya. Semoga kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Kemudian anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, Pak Furqon akan mencoba motivasi kalian dulu ya. Semoga sebelum kita belajar kalian harus semangat, tidak boleh ngantuk, tidak boleh bermain dengan teman-teman yang lainnya ya. Kalau Pak Furqon bilang kita hari ini bernyanyi sebentar ya, nyanyinya nanti kalau kau suka hati ya, itu ya. Seperti kita masih TK-TK dulu atau masih nyanyi dulu ya. Sekarang kita bernyanyi dulu. Kalau Pak Furqon nyanyi, nanti yang lainnya mengikuti. Kalau Pak Furqon bilang tepuk tangan, ya tepuk tangan. Kalau Pak Furqon bilang pegang telinga, ya pegang telinga. Kalau Pak Furqon bilang pegang telinga dan pegang kepala, nanti bisa saya suruh berdiri, ya berarti tidak fokus. Pun, silakan lihat ke depan semuanya. Kita mulai ya. Anak-anak, silakan lihat ke depan, ya fokus semuanya. Saya mulai. Kalau kau suka hati pegang telinga. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau
kau suka hati injak bumi. Terima kasih, ternyata semangat sekali nih anak-anak. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, sekarang kita mulai. Saya mengapresiasi kalian mencoba melihat pelajaran kemarin atau materi kemarin yang telah Pak Purna sampaikan. Kira-kira masih ingat apa tidak? Kalian belajar di rumah apa tidak? Pak Purna ingin mengulanginya. Ya, kemarin materi kita adalah akidah Islam. Sekarang nanti yang tahu boleh angkat tangan, ya. Apa akidah Islam secara bahasa? Akidah secara bahasa apa? Yang bisa angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan akidah secara bahasa? Ayo, yang bisa angkat tangan. Siapa? Yang bisa? Ya. Oke. Saya ulang sedikit ya. Kemarin materi kita adalah akidah Islam. Maka anak-anak, kemarin akidah adalah ikatan. Ya, akidah secara bahasa kemarin adalah ikatan. Secara istilah, keyakinan yang kuat terhadap Allah, Rasul, Kitab, dan hari akhir. Ya, itu adalah makna dari akidah secara istilah. Sekali lagi, siapa yang tahu tentang akidah Islam secara bahasa? Akidah. Apa artinya akidah secara bahasa? Ya, Ananda Zaki. Ikatan. Akidah secara bahasa adalah ikatan atau perjanjian. Ya, ini yang saya maksud. Kita mengulangi materi kemarin supaya kalian tetap ingat sampai nanti ketika ujian datang. Ya. Ya, anak-anak, sekarang kita mengkaitkan suatu kejadian sehingga nanti kalian bisa nyambung pada materi kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, anak-anak, di zaman sekarang ini banyak sekali suatu kejadian-kejadian yang mana itu kita harus bisa memilihnya dan mengambil sikap pada diri kita. Maka ketika kita sudah tahu asli dari nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Sang Pencipta kita, maka kita akan semakin kuat lagi atau semakin meyakini lagi dalam hal ibadah kita. Jadi kalau kita berdoa, kita beribadah, kalau kita tahu benar-benar Sang Pencipta kita melalui nama-namanya, maka kita akan semakin baik lagi dalam hal beribadah. Ya, ini nanti yang akan nyambung kepada materi kita pada pagi hari ini. Oke, anak-anak, silakan. Selanjutnya Pak Purna akan memberitahukan indikator kita pada pagi hari ini. Ya, anak-anak, ini adalah indikator pencapaian kita pada pagi hari ini. Silakan dilihat ke depan. Ya, indikator kita adalah pencapaian kompetisi. Satu, menganalisis pengertian sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Selanjutnya menyimpulkan sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Yang ketiga, menemukan dalil tentang sifat wajib, mustahil, yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah, serta sifat jais Allah. Ini indikatornya. Kemudian tujuan pembelajaran kita, satu, anak-anak dapat menganalisis pengertian sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah dengan benar. Kedua, pembelajaran dapat menyimpulkan sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan dalil tentang sifat wajib, mustahil, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah, serta sifat jais Allah dengan benar. Ya, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang anak-anak silakan lihat di depan, tetap kita fokus. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti pada pembelajaran kita pagi hari ini. Ya, tadi Pak Purna sudah menyampaikan di awal persepsi bahwasanya tadi Pak Purna mengatakan kalau kita beribadah terus kemudian kita sudah kenal nama-nama baik Sang Pencipta kita, maka kita akan
bisa beribadah dengan baik dan benar, ya. Maka inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, sekarang silakan kita mengamati sebuah video pembelajaran yang akan akan tampilkan. Kalian mengamati, kalian melihat, terus kemudian nanti Pak Kurun akan menjelaskan lebih detail lagi, ya. Oke, sekarang silakan melihat ke depan tentang video kita pada pagi hari ini. Ya, silakan melihat ke depan anak-anak. Ya, silakan mengamati ya. Pelanggar sifat wajib Allah wujud ada. Tidak dahulu. Bakat ketat. Mukhalatatul hawadisi. Berbeda dari semua makhluk. Dia Ini saya akan lihat kalau sudah pemimpin ya. Ya, ini juga. Ya, ini sebuah sumber belajar yang telah kalian amati. Sekarang kita lanjutkan anak-anak. Ya, Pak Furan akan menjelaskan lebih detail lagi tentang sifat-sifat Allah. Ya, silakan ya, ke depan saya jelaskan ya. Sifat-sifat Allah ada 3 anak-anak. Yang pertama ada namanya sifat wajib bagi Allah. Yang kedua sifat mustahil. Yang ketiga sifat jaiz. Ya, kita pelajari satu-satu anak-anak. Yang pertama pengertian dari sifat wajib. Ya, sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sifat wajib itu adalah sifat yang pasti ada pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat wajib dikelompokkan menjadi 4. 1 ada sifat nafsiyah, B ada sifat salbiyah, C ada sifat ma'ani, D ada sifat maknawiyah. Jadi sifat wajib bagi Allah dibagi menjadi 4 sifat. Ya, ini yang akan kita jelaskan. Ya, contoh dari sifat-sifat Allah. Yang pertama ada sifat nafsiyah. Apa saja sih sifat nafsiyah bagi Allah? 1, sifat nafsiyahnya adalah wujud dan qidam. Ya, wujud artinya ada, qidam artinya yang terdahulu. Yang kedua ada namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini sifatnya apa saja? Sifatnya adalah 1, pokok, artinya kekal. Yang kedua mukhalafatul hawadisi, artinya adalah berbeda dengan makhluk. Allah itu pasti berbeda zatnya dengan makhluknya, ya. Yang ketiga ada qiyamuhu binafsihi. Jadi Allah itu berdiri sendiri, ya, tidak membutuhkan yang lain. Yang ketiga sifat ma'ani Allah. Sifat ma'ani Allah apa saja? 1, wahdaniyah, esa, tunggal, 1. Ya. Selanjutnya qudrah, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu, maha mengetahui. Selanjutnya sifat yang keempat adalah maknawiyah. Maknawiyah ini banyak anak-anak. Apa saja? 1, hayat.
Allah sifatnya atau zatnya adalah maha hidup, yang kemudian kalam berfirman atau berkata. Selanjutnya qadirun maha kuasa, muridan maha berkehendak, aliman maha mengetahui, hayyan maha hidup, sami'an maha mendengar, basiran maha mengetahui, mutakaliman maha berfirman. Ini adalah pembagian-pembagian dari sifat wajib Allah. Dan selanjutnya kita belajar sifat yang kedua, yakni sifat jaiz bagi Allah. Jaiz secara bahasa Arab arti dalam bahasa Indonesianya adalah boleh, boleh ada, boleh tidak pada sifatnya Allah. Maka artinya sifat jaiz adalah sifat kebebasan bagi Allah, yakni bebas dimilikinya. Contoh, Allah bebas menciptakan alam, bebas menciptakan sapi, bebas menciptakan manusia, bebas menciptakan jin, bebas menciptakan bumi, air, angin, dan lain-lain ya. Ini maka arti dari sifat jaiz bagi Allah. Dalilnya di sini dikatakan fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Artinya adalah memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Bahasa singkatnya, Allah boleh membuat, boleh tidak membuat. Ya, itu maka sifat jaiz Allah. Selanjutnya contoh kebebasan Allah untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Ya, dalilnya Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahul khiyaratu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yang artinya adalah dan Tuhanmu menciptakan Allah, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilikinya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat Al-Qasas ayat 68. Ini dalil bahwasanya Allah itu boleh membuat, boleh tidak. Ya. Selanjutnya kebebasan yang kedua mengatur segala makhluk. Nah ini dalilnya kulillah mamalikul mulki tu'til mulka man tasya ila akhirih. Ya, yang artinya adalah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Kau berikan kerajaan kepada orang yang Kau kehendaki dan mencabut kerajaan dari orang yang Kau kehendaki. Jadi Allah itu maha berkehendak kepada makhluk. Makhluk itu boleh diberikan musibah, boleh tidak, boleh diberikan rezeki, boleh tidak. Ya, ini salah satu kebebasan sifat wajib Allah. Itu anak-anak sifat wajib. Kemudian kita belajar yang ketiga, yaitu sifat mustahil bagi Allah. Apa sih sifat mustahil bagi Allah? Sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi sifat wajib itu sifat yang harus ada pada diri, pada zat Allah. Kalau sifat mustahil itu kebalikan, sifat yang tidak boleh ada dalam zatnya Allah. Ya itu yang ya. Maka apa saja berarti kebalikan dari sifat wajib. Satu, tadi wujud itu ada. Kebalikan dari wujud apa? Apa tidak? Tidak ada ya. Kalau bertanya dijawab ya. Kalau wujud itu ada, berarti kebalikannya adalah tidak ada. Kemudian kalau bakok itu kekal, kebalikannya fana, artinya rusak. Nah, selanjutnya kalau mumasalatul tawadisi, kalau mukhalafatul tawadisi itu adalah berbeda dengan makhluk. Kebalikannya berarti serupa dengan makhluk. Nah ini apa kebalikan atau sifat mustahilnya Allah? Itu harus kita ketahui. Oke, sampai ta'adud artinya berbilang. Yang F ajizun lemah, G kalau artinya adalah terpaksa. Ya, sampai terakhir hukmun artinya adalah bisu. Ini adalah sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Kemudian karakteristik atau ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat Allah. Ketika kita sudah beriman kepada sifat-sifat Allah, maka apa saja ciri-ciri kita ketika kita sudah beriman kepada sifat Allah? Ciri-cirinya, silakan dilihat. Ciri-cirinya satu, percaya dan yakin akan adanya Allah serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan. Kalau kita sudah tahu sifatnya Allah, maka kita akan yakin bahwasanya Allah itu ada. Allah itu Tuhan kita, ya. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta alam. Kalau kita sudah yakin, maka kita akan mempercayai Allah adalah
pencipta seluruh alam. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa atau rusak. Ya, kalau kita sudah tahu sifatnya Allah, pasti kita akan yakin bahwasanya semua makhluk itu pasti akan rusak. Yang kemudian keempat, percaya bahwa Allah sebagai Maha Pencipta pasti berbeda dengan makhluk. Ya, karena kita tahu sudah Allah tadi mukhalafatul khawadisi, maka kita tahu bahwa pencipta adalah berbeda dengan makhluk. Yang kelima, senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu, maka kita akan selalu bergantung segala sesuatunya kepada Allah. Ya, ini ciri-ciri dari sifat, ciri-ciri bahwasanya kita sudah beriman kepada sifat Allah. Yang terakhir anak-anak, sekarang orang-orang yang percaya terhadap sifat Allah, ciri-cirinya apa? Ya, orang yang sudah percaya dengan sifat Allah, cirinya apa? Satu, dia akan pasti pandai bersyukur. Kenapa kok kita pandai bersyukur? Karena kita sudah tahu sifatnya Allah, kita sudah tahu apa-apa saja yang dimiliki nama-nama baiknya Allah, maka kita akan bergampang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memiliki sifat ikhlas. Kita ikhlas dalam beribadah, kita ikhlas dalam bersedekah, kita ikhlas dalam berzakat. Itu semata-mata karena Allah. Yang terakhir, memiliki sifat sabar. Ya, kalau kita sudah tahu nama-namanya Allah, sifat-sifatnya Allah, maka kita akan gampang mempunyai sifat sabar. Ya, ini anak-anak materi yang bisa Pak Burhan sampaikan pada pagi hari ini. Ya, sekarang saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, akan membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, ya, dari depan ini sampai ini siapa? Arista. Ya, sampai Arista ini kelompok 1. Kelompok 2 dari Anindya sampai siapa namanya? Alia. Ya, ini kelompok 2, 4 orang. Kelompok 3 dari siapa? Ayu ya, sampai ya, sampai sini ya, 4 orang ya, kelompok 3. Yang kelompok 4 khusus laki-laki dari Zaki sampai Maulana ya, 5 orang. Ini kelompok 4. Pun ya, jadi kelompok 1, 2, 3 dan 4. Apapun bagi menjadi 4 kelompok. Kemudian anak-anak, sekarang silakan kalian menyiapkan sebuah pertanyaan di mana nanti yang akan bisa disampaikan atau ditanyakan kepada teman, sesama teman, atau kepada Pak Burhan langsung. Ya, sekarang bukunya silakan dibuka sambil membuat pertanyaan. Ya, sudah selesai tadi Pak Burhan menyuruh untuk membuat pertanyaan. Ya, paling satu anak 1 soal tentang sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Ya, sekarang yang mau nanya dulu silakan. Kapan yang mau nanya dulu? Oh ya, siapa siswi ya? Saswi ya, silakan bertanya. Bisa berikan contoh dari sifat jaiz bagi Allah? Ya, kalau keras coba suaranya lebih keras. Bisa berikan contoh dari sifat jaiz bagi Allah? Ya, sifat jaiz bagi Allah. Contohnya, tadi sudah saya jelaskan. Contoh dari sifat jaiz bagi Allah itu banyak. Salah satunya, Allah boleh menciptakan gunung, atau Allah boleh menciptakan manusia, dan juga Allah juga boleh untuk tidak menciptakan manusia. Jadi sifat jaiz itu Allah boleh membuat, boleh tidak. Allah boleh menciptakan, boleh tidak. Ya, itu ya contoh dari sifat jaiz. Kemudian yang kedua, ayo ada yang bertanya? Iya, Alia namanya ya. Oke, silakan. Tolong jelaskan sifat maknawiyah yang kalam. Ya, jadi sekarang sifat maknawiyah yang kalam. Anak-anak, secara bahasa Indonesia artinya kalam adalah berbicara atau bersabda. Sifat ini contohnya dari kalam atau sabdanya Allah itu adalah berupa Al-Quran. Ya, Al-Quran sebagai pedoman kita yang kita pelajari, yang kita baca setiap hari, itu adalah kalamullah atau
atau sabdanya Allah. Ya, jadi kalam itu adalah sabdanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya adalah Al-Qur'an. Itu ya, ya. Oke, selanjutnya anak-anak, kegiatan kita sekarang adalah tadi menanya sudah, sekarang selanjutnya adalah kegiatan kita mengeksplorasi atau mengumpulkan data. Ya, sekarang silakan mengumpulkan data dengan cara kalian membuka buku atau membuka web dari internet boleh, ya, untuk mempelajari, mencari bahan tentang sifat-sifat Allah. Ya, sekarang silakan bukunya dibuka, dibaca, dan nanti siap-siap untuk berdiskusi dengan teman-temannya maupun dengan kelompoknya. Ya, sekarang bukunya silakan dibuka. Silakan dibaca. Ya, bukunya silakan dibaca sekarang. Saya kasih waktu 1 menit sampai 5 menit untuk membaca buku kalian masing-masing. Silakan. Membaca tentang sifat wajib Allah, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah beserta sifat-sifatnya. Ya, sifat wajib berarti wujud, bidang, bahwa masalah atau sampai akhir. Sifat mustahilnya fana, mumasalatul tawadisi, yang adam, ajuzun, itu dari sifat mustahilnya. Oke, silakan. Ya, sudah anak ya. Terima kasih. Nah, itu tadi kegiatan kita untuk mengumpulkan data. Sekarang selanjutnya adalah kegiatan kita mengasosiasi atau kegiatan menalar. Ya, dalam kegiatan ini nanti kalian akan kumpul di setiap kelompok kalian, mendiskusikan, dan nanti akan siap untuk mempresentasikan di depan teman-teman kalian. Ya, maka sekarang silakan berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Tadi yang sudah saya bagi kelompok 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, sudah paham ya? Oke, sekarang silakan berhadapan-hadapan bersama teman-temannya dengan sesama kelompoknya. Silakan berdiskusi dulu tentang sifat wajib Allah, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah. Ya, silakan berdiskusi. Saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan teman-teman kalian. Silakan. Ya, didiskusikan. Silakan. Ya, silakan, waktunya kurang 1 menit. Ya, sudah. Ya, anak-anak silakan sekarang menghadap ke depan kembali, ya, Pak Tuan. Ayo. Silakan kembali. Ya, alhamdulillah kalian sudah berdiskusi dengan teman-temannya. Sekarang kalian sudah bisa menyimpulkan materinya bersama teman-teman kelompok kalian. Sekarang adalah waktunya mengkomunikasikan atau mempresentasikan di depan. Ya, tadi sudah saya bagi menjadi 4 kelompok. Sekarang silakan tiap kelompok maju ke depan. Ya, nanti mempresentasikan di depan. Silakan dibaca hasilnya, terus kemudian nanti dari teman-teman boleh ada yang menanya, ya, menanya 1, 2, atau 3, monggo. Ya, paling tidak 1 ada yang menanya. Itu ya. Sekarang silakan maju ke depan dari kelompok 1. Ya, ayo kelompok maju ke depan kelompok 1. Oke, silakan maju di sini. Ya, yang lainnya mendengarkan dan melihat. Ayo maju. Oke, maju Mbak. Ayo. Ya, di sini baris. Ya, maju lagi. Sini, maju. Ya, ya. Ya, cukup. Geser-geser ke sini enggak apa-apa. Nah, Ya, silakan nanti salam dulu, perkenalkan namanya, terus kemudian
kemudian boleh disampaikan hasil dari diskusinya. Ya, monggo siapa yang menyampaikan dulu? Ya, silakan disampaikan ya. Siapa yang menyampaikan pertama? Ya, tidak apa-apa. Don, silakan disampaikan. Sifat wajib Allah ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Sifat-sifat wajib dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu sifat manusia adalah sifat untuk memisahkan adanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut, wujud atau tidak. B. Sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. sifat ma'ani, yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Contohnya wahdaniyah, qudrah, dan ilmu. Sifat maknawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Contohnya hayat dan parah. Sudah ya? Ya, terima kasih atas penyampaian dan presentasinya di depan teman-teman. Silakan sekarang saya buka untuk pertanyaan. Ya, untuk pertanyaan nanti monggo 1 atau 2 boleh menanya kepada kelompok 1 tentang sifat wajib Allah, mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah. Ya, monggo yang mau nanya? Siapa tadi? Oke, silakan bertanya monggo. Apakah manusia akan kekal seperti sifat wajib Allah? Oh ya, apakah manusia akan kekal seperti sifat wajib bagi Allah? Ayo, siapa yang jawab? Oh dia silakan jawab nak. Ya, karena manusia tidak akan kekal karena sifatnya fana atau rusak. Ya, berarti manusia pasti akan rusak dan fana. Suatu saat kita pun akan meninggal dan nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ya jawabannya ya. Oke, anak-anak sudah ya? Ya, sudah paham ya? Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, silakan kembali lagi ke tempat. Ya, baik. Nilainya adalah baik, monggo kembali lagi. Ya, terima kasih penyampaiannya dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Ayo, kelompok 2 silakan maju ke depan. Siapa Ayu dan kawan-kawan? Silakan maju. Oke. Ya. Ya. Ayo, silakan ucapkan salam terus kemudian bisa disampaikan. Siapa yang menyampaikan dulu, monggo. Ya. Sifat mustahil bagi Allah adalah kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan bisa disandarkan pada zat sebagai pencipta. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kebebasan Allah. Dan ini kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sudah ya? Ya, ini sangat baik yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang sifat jaiz dan sifat mustahil Allah. Sekarang kalau ada yang menanyakan, monggo kami persilakan. Oh ya, jadi silakan bertanya. Apa saja contoh dari sifat mustahil bagi Allah? Ya, apa saja contoh sifat mustahil bagi Allah? Monggo yang jawab. Oh ya, silakan dijawab. Ada artinya tidak ada, karena artinya rusak. Nah, jadi contoh dari sifat mustahil 1, Adam artinya tidak ada, berarti tidak mungkin Allah mempunyai sifat Adam. Yang kedua, fana atau rusak, berarti Allah tidak mungkin mempunyai sifat rusak. Ya, itu ya, Anda jadi ya. Oke, baik, sudah bisa mempresentasikan dengan baik dan saya kira nilainya sangat baik sekali. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Oke, silakan. Ya, terima kasih anak-anakku. Kegiatan presentasi kita atau diskusi kita hari ini telah berjalan dengan baik dan saya kira sangat memuaskan. Kalian semua antusias dan bisa saling tanya jawab dengan baik. Oke, terima kasih. Saya ucapkan itu adalah nilai plus bagi kalian. Kemudian kegiatan kita yang selanjutnya yakni kegiatan penutup dalam pembelajaran pagi hari ini. Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan seluruh pelajaran kita atau seluruh materi yang Pak Purwan sampaikan pada pagi hari ini. Ya, tadi sudah saya sampaikan di awal pelajaran kita sekarang adalah tentang sifat
sifat Allah. Sifat Allah tadi dibagi menjadi berapa anak? 3. Apa saja? 1 sifat wajib. Allah yang kedua sifat yang ketiga. Ya. Contoh dari sifat wajib apa saja? Ya, terima kasih anak-anak. Saya kira itu sudah sangat baik ya. Jadi kalian sudah bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Yang jelas kalian harus bisa tahu, mengerti dan hafal tentang sifat-sifat wajib Allah, mustahil dan juga sifat jaiznya. Ya, itu anak-anak. Selanjutnya Pak Quran akan memberikan kalian evaluasi tentang pembelajaran pagi hari ini, yang mana nanti akan saya berikan soal tentang pengetahuan tentang materi ini. Maka di sini silakan mengerjakan, dikerjakan. Saya berikan waktu 15 menit untuk mengumpulkan kembali ya. Silakan sekarang anak-anak bisa mengerjakan soal yang Pak Quran bagikan. Ya, monggo. Silakan dikerjakan. Oke, dikerjakan, tidak boleh mencontek dengan temannya agar teman-teman bisa tahu keberhasilan dalam pembelajaran hari ini. Ya, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Silakan dikerjakan dengan baik. Tidak boleh mencontek, tidak boleh buka buku. Saya ingin tahu hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, silakan. Ya, sudah anak-anak, saya kira sudah cukup. Saya lihat kayaknya pengerjaan kalian sudah sangat baik. Oke, sudah. Silakan sekarang dikumpulkan di depan dan akan saya ambil. Silakan dikumpulkan apa? Nanti saya akan menilai pekerjaan kalian. Oke, saya lihat kayaknya kita pintar ini mengerjakannya. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya. Oke. Sudah semua ya? Saya lihat pengerjaannya ini sangat baik. Oke, anak-anak silakan dari depan. Sekarang kita akan Pak Kurban akan merefleksi atau meminta masukan pada kalian supaya pembelajaran kita pada hari selanjutnya atau minggu depan bisa lebih baik daripada hari ini. Ya, jadi silakan Pak Kurban dikasih masukan bagaimana supaya pembelajaran kita bisa akan lebih baik. Ya, silakan siapa yang akan memberi masukan atau menurut ya ada jadi silakan. Kalau ketika pembelajaran diimbing dengan belakang biasa. Wah, ya, ini luar biasa ya pertanyaannya ya. Tahu masukannya ya. Jadi gini anak-anak, masukan dari Anda Zakir ini bagaimana kalau ketika kita pembelajaran itu diiringi dengan musik supaya lebih semangat dan tidak bosan. Gini, anak-anak ya, atau khususnya Anda Zakir, kita pakai musik itu boleh ya, tapi ketika kita belajar ketika serius, maka musik itu akan kita matikan. Tapi kalau ketika kalian lagi pas mengerjakan soal diiringi dengan musik sedikit-sedikit boleh ya. Jadi di minggu yang akan datang insya Allah akan membawakan sound kecil. Nanti ketika kita di sela-sela mengerjakan atau sela-sela diskusi akan Pak Quran setelkan musik pelan-pelan ya. Itu yang terjadi ya. Oke, terima kasih supaya pembelajaran kita minggu depan bisa lebih baik lagi. Oke, selanjutnya anak-anak Pak Furqan akan memberikan tindak lanjut atau tugas bagi kalian supaya kalian bisa mengerjakan tugas itu di rumah. Silakan ya, tugas kalian ya silakan dicatat ya. Silakan anak-anak membuat tugasnya adalah membuat 6 sifat-sifat wajib Allah dan sifat mustahil ya. Silakan ditulis, dikerjakan membuat apa saja sifat wajib Allah dan apa saja sifat mustahil bagi
bagi Allah. Silakan ditulis sifat-sifatnya beserta artinya. Paham ya anak ya? Itu pesan yang bisa Pak Pro sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Ananda Ayu. Silakan dipimpin doa. Ya, baca Fatihah, semoga pembelajaran kita bermanfaat. Silakan Ananda Ayu. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih anak-anakku. Saya kira kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini sangat menyenangkan. Itu semua tidak luput dari kesalahan saya ketika menyampaikan. Jadi ketika Pak Ron salah, saya harap kalian untuk memaafkannya. Ya, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.